Dari kau nggak? Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9, eh, mewakili negara Kamboja. Di sini ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Andani Valentina Putri, ada Andika Jupri, Fania Syafira Yora, kemudian ada Dendi Syahrazal. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana kaitan politik domestik Kamboja dengan kondisi hubungan bilateral Kamboja-Tiongkok hari ini. eh yang pertama itu, next slide deh nih. Nah, di sini kami membagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah politik Kamboja bersama Tiongkok hari ini, kesamaan politik Kamboja dan Tiongkok, dampak positif dan negatif kerjasama bilateral ini. Eh, Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Dendi. Kepada Dendi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya izin menyampaikan untuk politik Kamboja bersama Tiongkok beberapa tahun belakangan. Yang pertama itu adalah proyek pembangunan pangkalan militer terselubung di Kamboja, pangkalan militer Tiongkok di Kamboja. Pembangunan pangkalan militer terselubung ini ditekankan sebagai proyek terselubung antara Tiongkok dan Kamboja disebabkan pembangunan pangkalan militer ini tidak diakui secara gamblang oleh kedua negara bersangkutan. Pangkalan militer ini dibangun seiring dengan perluasan pengaruh oleh Tiongkok di Indo-Pasifik, terkhusus wilayah Asia Tenggara. Salah satunya hal itu diaplikasikan dengan pembangunan pangkalan militer Angkatan Laut. Yaitu pemberitahuan terkait pembangunan pangkalan militer ini diekspos oleh media Amerika Serikat yaitu Washington Post yang mengklaim bahwa hal tersebut terkait perluasan pengaruh Tiongkok ke wilayah Indo-Pasifik. Pangkalan militer tersebut dilaporkan oleh seorang pejabat dengan status anonim bahwa pangkalan militer tersebut berposisi di sebelah barat Laut Cina Selatan. Dengan kondisi di mana Tiongkok memiliki beberapa permasalahan tempat tindih klaim teritorial wilayah dengan beberapa negara di Laut Cina Selatan ini. Usaha Tiongkok dalam perluasan pengaruh di wilayah Indo-Pasifik ini berkaitan erat dengan nilai histori dan kepemimpinan Tiongkok di masa lalu, dan hal tersebut seiring dengan tren dunia global yang menuju pada sistem multipolar, di mana negara-negara berkekuatan besar yang memiliki power pada saat ini dengan lebih tegas menguatkan bahwa mereka memiliki pengaruh yang besar dalam ruang lingkup pengaruh yang dirasakan di dunia saat ini. Yang kedua itu pembinaan hubungan lebih dalam dengan membangun komunitas masa depan bersama. Dalam pertemuan Kamboja dan Tiongkok kali ini diadakan pada tanggal 9 Maret 2022 yang lalu, Menteri Luar Negeri Prakson dan Perwakilan Khusus Cina dari Penasihat Negara Tiongkok dan Menteri Luar Negeri Cina Yang Yi membahas terkait kerangka kemitraan kerjasama strategis komprehensif dan pembangunan komunitas masa depan bersama. Sokwan menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Tiongkok yang terus memberikan bantuan untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi di Kamboja, serta dalam upaya Kamboja dalam memerangi pandemi COVID-19. Di samping itu, Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Yanyi menegaskan penguatan kembali komitmen Tiongkok untuk lebih memperkuat dan memperluas kerjasama bersama Kamboja di segala bidang, terkhusus dalam hal isu-isu regional dan global. Yang Yanyi menegaskan ingin meningkatkan kerjasama ASEAN-Tiongkok demi stabilitas dan kemakmuran kawasan sekitarnya. Dalam hasil pertemuan ini, Sokhon mengajak Tiongkok untuk ikut bergabung sebagai sponsor bersama resolusi sesi khusus darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanganan situasi di Ukraina saat ini. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih, Dendi. Selanjutnya itu next slide, Dendi. Selanjutnya kesamaan politik antar kedua negara. Next slide lagi, Den. Lagi. Nah,
Kesamaan politik antar kedua negara, baik dari Tiongkok maupun Kamboja, sama-sama dipengaruhi oleh ideologi sosialis komunis. Sehingga pada tahun 2000-an, ketika era hubungan bilateral multilateral populer Tiongkok dan Kamboja semakin memperkuat hubungan kerjasama kedua negara. Seperti konferensi partnership yang disepakati Tiongkok dan Kamboja tentang meningkatkan perdamaian, stabilitas, dan pengembangan kawasan. Selain itu, Tiongkok juga mengajak Kamboja dalam bekerja sama pada kebijakan Tiongkok dengan negara-negara yang terkait pada One Belt, One Road, kesamaan pada prinsip dasar antara Kamboja dan Tiongkok, yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kamboja sangat mendukung kebijakan One China Policy dengan bukti menutup kantor ekonomi dan kebudayaan di Taipei. Eh, itu kesamaan proyek antara Kamboja dengan Tiongkok. Selanjutnya itu adalah dampak da, positif dan negatif dari hubungan kalian. Baik, terima kasih. Untuk dampak positifnya yang pertama memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan pembangunan antar kawasan kedua negara. Yang kedua, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Yang ketiga, Kamboja mendapatkan bantuan pinjaman tanpa bunga dari Tiongkok dengan total US dollar 12,5 juta. Yang keempat, mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Yang kelima, Tiongkok mendapatkan perlakuan khusus dalam hal investasi dan perdagangan di Kamboja. Yang keenam, transfer teknologi guna pengembangan dan pembangunan, contoh pembangunan proyek pelabuhan dan kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari kerjasama bilateral ini sendiri. Yang pertama, dampak negatif yaitu banyak tenaga kerja asing dari Cina yang masuk ke Kamboja sehingga menggeser hak tenaga kerja dari Kamboja ini sendiri. Lalu yang kedua, banyaknya produk dari Cina ini sendiri sehingga mengakibatkan produk lokal dari pihak Kamboja menjadi kalah saing. Lalu yang ketiga, menjadi ketergantungan terhadap negara Cina ini sendiri. Lalu yang keempat, yaitu adanya dorongan sikap konsumtif ataupun boros dari Kamboja. Lalu yang kelima, kadangkala terjadi kesalahan dalam pembuatan kebijakan baik dari pihak Kamboja ataupun dari Cina sendiri. Terima kasih. Ya, itu adalah kesimpulan. Next slide, Dan. Kesimpulan ini akan disampaikan oleh Andika. Kepada Andika Jupri dipersilahkan. Moderator. Jadi terkait kesimpulan atas pertanyaan bagaimana keterkaitan politik domestik Kamboja dengan kondisi hubungan bilateral Kamboja Tiongkok saat ini, dapat dikatakan bahwa terdapat adanya keterkaitan politik domestik di antara keduanya melalui hubungan kerjasama bilateral antara Kamboja dan Tiongkok. Nah, keterkaitan ini dipengaruhi oleh dasar ideologi sosialis komunis yang terdapat pada kedua negara, sehingga implementasi politik domestik antara keduanya terlihat dengan jelas. Itu dibuktikan dengan beberapa kerjasama seperti yang kelompok kami jelaskan tadi, yang diantaranya proyek pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Kamboja, serta pembinaan hubungan antara Menteri Luar Negeri Tiongkok dengan Menteri Luar Negeri Kamboja dalam memerangi pandemi COVID-19. Nah, di antara kerjasama-kerjasama inilah terdapat adanya perlakuan khusus dari masing-masing kedua negara yang bekerja sama yang memberikan dampak positif. Dari keterkaitan politik ini, dampak positifnya diantaranya Kamboja mendapat bantuan pinjaman tanpa bunga dari Tiongkok. Kemudian Tiongkok mendapatkan perlakuan khusus dalam investasi dan perdagangan oleh Kamboja yang mendukung kebijakan One China Policy serta berbagai transfer teknologi lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andika Jupri. Terima kasih kepada kesempatan atas presentasi pada hari ini. Jika ada pertanyaan maupun kritik dan saran, harap disampaikan di kolom komentar. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.